Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafiza kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Ya, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai pandemi tentunya sudah berjalan hampir 2 tahun dan dampaknya kepada banyak sektor, salah satunya yaitu PMI juga. Kita akan membahas kali ini pemirsa bagaimana dilematika yang terjadi terkait dengan pemulangan PMI, khususnya juga untuk PMI yang dari Nusa Tenggara Barat. Ya, sudah hadir bersama saya di studio kali ini ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Gede Putu Aryadi. Langsung kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak, boleh saya buka ya? Boleh, silakan. Iya, biar ngobrolnya lebih enak, biar suaranya nggak bindeng-bindeng. Ya. Baik, kabar baik hari ini Pak? Ya, masih diberikan kesehatan, kita bersyukur. Iya. Hari ini saya juga terima kasih sudah diundang untuk bisa bincang-bincang di studio Iya, ini. kami juga terima kasih sudah hadir di studio di tengah kesibukan mengurus PMI dan segala macamnya. Ya. Nah, ini isu-isunya memang terkait dengan pemulangan PMI ya, khususnya asal NTB tadi. Tapi tadi saya mendapat bisikan dari Pak Kadis, jadi permasalahannya itu bukan hanya masalah pemulangannya. Ya. Tapi boleh kita berbicara sedikit tentang pemulangannya dulu ya Pak Kadis ya. Boleh, boleh. Pemulangan PMI asal Nusa Tenggara Barat ini bagaimana ceritanya Pak? Apakah memang boleh dipulangkan atau seperti apa sih cerita realnya begitu agar masyarakat juga tahu tidak ada simpang siur yang terjadi? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara pemulangan, artinya kita bicara di hilir, di ujung kita bicaranya. Iya. Nah, data selama tahun 2021 ini sejak Januari hingga bulan Mei 2021 jumlah yang pulang dari negara penempatan itu sudah 14.700 Yang untuk NTB. dari NTB. Saya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini baru 1,5 bulan. Oh begitu, masih Artinya baru. saya baru di situ, tapi memang kalau kita bicara masalah tenaga kerja, ini memang kita sedang berhadapan pada masalah yang sangat multidimensi. Iya. Karena memang hampir semua sektor, termasuk sektor tenaga kerjaan ini terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, dari 14.700 yang pulang, itu bisa kita kategorikan kenapa dia pulang. Kan Iya. ini, jadi pertanyaannya kenapa Betul. dia pulang? Iya. Pertama memang yang pulang ini karena masa kontraknya berakhir. Masa kontraknya berakhir. Karena tidak diperpanjang masa kontraknya, berarti pekerja kita atau PMI kita yang di luar negeri pulang kampung. Nah, kalau yang pulang kampung karena masa kontraknya berakhir, tentu dia pulang itu membawa 3 modal. Iya. Nah, pertama dia pasti karena berhasil bekerja di luar negeri dengan baik, dia pasti punya modal uang kan, bawa Iya. pulang uang, remiten. Kalau kita lihat remiten itu setiap bulan itu dari 2 bank aja itu rata-rata 10 miliar tiap bulan. Setiap bulan Iya. dari NTB saja. Dari NTB aja. Luar biasa. Nah ini, yang kedua ada yang pulang karena memang non prosedural, karena mempunyai masalah. Ini jumlahnya juga cukup besar. Dari Ilegal begitu ya Pak ya? Iya, anggaplah kita ini ilegal. Ada masalah-masalah yang dihadapi. Jumlah yang pulang non prosedural ini dari 14.700 tadi ada 4.723. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali yang memang PMI kita non prosedural gitu. Artinya ilegal. Nah, kalau yang pulang non prosedural ini tentu karena tadi masalah. Dia menghadapi masalah, belum tentu dia pulang membawa modal kan? Iya. Gitu. Ini yang ketiga memang pulang karena pandemi di tempat kerjanya ini di Sudah negara tidak penempatan ada pekerjaan lagi. tidak bisa bekerja karena lockdown contohnya kan, berarti diistirahatkan. Yang keempat ada yang pulang karena sakit. Oke, ada Bahkan juga yang sakit. dari 14.700 itu 52 orang itu pulang dalam kondisi jenazah. Itu. Inilah persoalan PMI kalau kita bicara di hilir. Iya. Ya, itu. Ini kan proses seperti itu. Baik. Nah, perkiraan menurut data
kami yang ada di Snaker itu dari Januari sampai Desember 31 Desember 2021 ini 2020 apa 2021? 2021 2021 oh untuk perkiraannya. ya perkiraan ini jumlah PNI kita yang akan berakhir masa kontraknya itu sekitar 21.000. 21.000. Ya. Dan itu PR yang harus dipulangkan begitu ya. Ya akan pulang. Akan pulang. Akan pulang. Bahasanya akan pulang atau dipulangkan oleh pemerintah? Artinya tadi kan kalau berakhir masa kontraknya tidak ada perpanjangan atau pandemi ini belum berakhir kan pulang. Itu itulah sehingga ke depan ini sekitar 7.000 lebih masih akan pulang gitu. Iya. Nah, 7.000 lebih masih pulang. Tapi tidak ada kendala untuk akses pulang mereka kira-kira untuk yang 7.000 lebih yang akan pulang di tahun ini? Nah, kalau khusus dari Malaysia itu kan kemarin ada sebelum lockdown, kebijakan lockdown di negara Malaysia itu kan ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Bizam. Iya. Gitu. Nah, sekarang ini masih lockdown, kita masih menunggu kan? Nah, kapan akan dibuka? Dalam waktu dekat saya dengar akan dibuka. Itu kan proses pemulangan. Nah, dari negara-negara lain juga kan ada pemulangan, bukan hanya dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Timur Tengah, Dubai. Tapi yang paling banyak Malaysia. Malaysia. Baik, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita, Pak Gede Putu Aryadi, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bincang iNews.